Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sahabat, malam ini saya sudah menetralisir ada beberapa benda pusaka, yang mana benda pusaka ini adalah milik si dukun penganut Dajjal. Jadi pusaka-pusaka inilah yang digunakan untuk menyerang ataupun menyantet orang. Jadi kalau saya menghadapi dukun Dajjal, selain dia menggunakan kain ataupun benda-benda lainnya, salah satunya ini adalah pusaka yang mana sering digunakan si dukun itu untuk menyerang. Nah, jadi benda pusaka ini sudah pernah digunakan untuk menyerang saya ataupun para praktisi pembasmi dukun santet lainnya. Saya tadi mencoba untuk menetralisir karena
Benda ini khodamnya sangat luar biasa sekali sahabat. Jadi si dukun dajjal itu menyantet orang dengan media benda keris seperti ini ya, yang sudah saya ambil dari dia. Jadi kalau pusakanya saya ambil, tapi beberapa dukun dajjal itu sudah saya cabut ilmunya juga, pusakanya saya bawa sahabat. Karena kalau pusakanya tidak saya bawa, si dukun itu bisa jadi menggunakan benda-benda ini, keris-keris seperti ini untuk menyantet orang lagi, untuk menyerang. Nah, jadi sahabat ya, jadi sahabat perlu waspada juga ya. Sebenarnya bukan bendanya yang sakti, tapi khodam-khodam yang ada di dalam inilah yang beraksi untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Nah, jadi benda seperti ini sahabat, benda seperti ini dia bisa terbang ketika si dukun itu memerintah si pusaka ini untuk melakukan penyerangan ya. Jadi ketika bendanya ini terbang ingin menyerang saya langsung halangi dengan keilmuan saya, dan otomatis ketika benda ini sampai ke diri saya, sebelum dia menyentuh tubuh saya, maka benda ini sudah jatuh duluan sahabat. Nah, ini salah satu keris yang bisa terbang ya sahabat ya. Jadi ketika berperang melawan dukun ini memang sangat luar biasa sekali sahabat, kekuatan pusaka-pusaka yang dimilikinya. Tapi atas izin Allah dan atas doa dari para sahabat juga, sehingga dakwah saya diberikan kelancaran dan dukun-dukun dajjal itu bisa dikalahkan. Kalau Abu Samsudin Jadab, tadi beliau sudah melawan beberapa dukun juga, hanya beberapa yang tepar, tapi gurunya belum, dan ada juga yang masih kawan-kawan yang lainnya belum tepar. Ya karena itu sahabat ya, si dukun penganut dajjal ini memang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar dari kekuatan keilmuan dukunnya saja, tapi kekuatan itu dibantu oleh iblis. Nah, kalau iblis itu bisa dikatakan yang punya tingkatan, maka dia mempunyai keilmuan juga ya, bisa menyerang bangsa manusia. Dan salah satunya media-media ini pun digunakan si dukun itu untuk menyerang. Dan kalau serangan dari benda pusaka seperti ini tembus ke diri, maka ya sama saja kita kena santet. Kalau kena santet itu banyak sekali sahabat ya, banyak sekali efek-efeknya. Ada yang sakit, ada juga yang sampai meninggal. Ya itulah sahabat ya, yang perlu kita waspadai santet itu. Bukan berarti kita takut dengan santet, tidak sahabat. Justru saya mengajarkan kepada para sahabat, kita harus berani melawan santet. Karena apa? Sekuat-kuat apapun santet, ketika hamba Allah yang rajin berdoa, maka disitulah hamba Allah selalu dilindungi, terutama kita yang yakin, yang punya keimanan yang kuat. Jadi benda-benda seperti ini ya sahabat, inilah yang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh si dukun untuk menyantet korbannya. Jadi tadi saya juga menghadapi dukunnya. Ya ada beberapa dukun, ada yang pakai senjata, ada yang tidak.
Inilah senjata-senjata yang ketika dukun itu sudah tepar, senjatanya saya ambil, sahabat. Kalau senjatanya tidak diambil, ya otomatis akan digunakan oleh si dukun itu lagi. Tapi nanti saya akan netralisir semua ini, benda ini ya. Saya akan netralisir semua khodam-khodam yang ada di benda ini. Insyaallah sahabat, setelah dinetralisir, maka benda ini sama seperti benda pada umumnya, bisa dipakai buat pajangan, bisa juga digunakan untuk hiasan atau ya benda-benda seperti pisau pada umumnya ya. Jadi bukanlah sebagai kesaktian lagi sahabat, karena sebenarnya kesaktian itu tidak ada di bendanya. Tapi terkadang saya juga heran dengan dukun. Mereka memanfaatkan benda-benda seperti ini, ya bisa jadi warisan leluhur ataupun warisan dari guru-gurunya. Bukan berarti warisan itu bendanya, tapi khodam yang ada di dalam benda ini sahabat. Sebenarnya saya sudah banyak ya sahabat ya. Kalau dapat benda-benda seperti ini, kalau dikumpulkan banyak sekali sahabat. Tapi rata-rata bendanya saya musnahkan, berikut khodam-khodamnya. Karena kalau ini sampai jatuh ke tangan orang yang salah, ya otomatis akan digunakan untuk kesalahan yang baru. Dukunnya sudah bertaubat, tapi pusakanya jatuh ke tangan orang lain. Yang perlu diwaspadai, benda itu akan digunakan si dukun untuk menyantet lagi. Itu sangat bahaya. Rata-rata kenapa dukun itu menggunakan keris, yang mungkin sudah menjadi media mereka dari nenek moyang mereka dulu. Tapi tidak semua orang yang membawa keris atau memajang keris itu sama seperti dukun, tidak sahabat. Bisa dikatakan ini pusakanya bukan pusaka untuk kesaktian ya, yang saya maksud. Yang saya maksud ini adalah bisa dikatakan benda peninggalan sejarah ataupun lambang dari adat juga ya. Pusaka-pusaka Jawa seperti keris lambangnya. Kalau setiap daerah ya mungkin beda-beda ya pusakanya. Tapi pada intinya mau dari kalangan
ustadz ataupun dari kalangan para dukun ataupun orang-orang biasa, ketika membawa keris ini dia belum tentu sesat ya sahabat ya. Yang dikatakan sesat itu kalau dia meyakini adanya suatu kekuatan di dalam benda ini selain adanya kekuatan Allah, itulah yang dikatakan syirik atau sudah sesat oleh benda. Nah, kalau saya memegang benda seperti ini sahabat, ini mungkin saya gunakan sebagai hiasan saja sahabat ya, bukan sebagai untuk pusaka. Karena pusaka umat muslim ini yang pertama adalah doa. Jika kita berdoa mohon kepada Allah, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Kita ingin selamat, maka Allah selamatkan. Kita ingin kuat, maka Allah berikan kekuatan. Bukan berarti kita harus membawa benda ini agar menjadi sakti, tidak sahabat ya. Kesaktian itu hanya milik Allah. Ketika kita butuh sesuatu, kita cukup meminta saja, memohon, dan kita berusaha, insya Allah. Dan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kekuatan. Perjuangan saya sudah sangat lama sahabat ya, untuk dalam dunia spiritual. Menemukan benda-benda seperti ini saya sudah banyak, bahkan ribuan. Terutama kalau mendatangi dukun, benda-benda seperti ini banyak sekali dijumpai. Insyaallah sahabat ya, saya juga sambil membaca pesan komentar dari sahabat-sahabat yang setia di channel Ustaz Nasihin. Ada sahabat Nimah Cahaya dari Banjarmasin. Ustaz semoga sehat selalu, amin. Ini ada sahabat dari Malaysia. Sekarang di Indonesia ini jam 1 malam sahabat ya. Kalau di luar negeri saya kurang paham, tapi di Indonesia sudah jam 1 malam. Dan kalau saya memang kalau malam jarang tidur ya sahabat ya, karena ada sesuatu kerjaan yang biasanya saya lakukan sahabat. Selain saya memberantas dukun-dukun santet, ya salah satunya ya kalau saya menemukan benda-benda pusaka seperti ini ya saya netralisir agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Kalau jatuh ke tangan orang yang salah akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan atau menyakiti masyarakat. Insya Allah sahabat ya, saya kalau dapat menemui dukun santet, biasanya kalau benda pusaka saya tidak lupa, saya selalu bawa bendanya, saya netralisir agar si dukun itu benar-benar bertaubat sehingga dia tidak mengumpulkan benda-benda seperti ini lagi untuk dijadikan media sebagai media dia untuk menyantet. Nah, jadi sahabat juga ya, kalau bagi sahabat-sahabat yang punya benda seperti ini, tidak perlu sahabat buang ya, karena bukan bendanya yang salah, tetapi khodamnya ataupun keyakinan manusia
yang menanamkan suatu keyakinan terhadap benda, ya. Jadi ketika manusia sudah mempunyai keyakinan, saya yakin bahwa ketika saya bawa benda ini maka saya akan selamat, maka saya bisa melawan jin ataupun kejahatan lainnya, maka itulah sudah disebut syirik, sahabat. Oleh karena itu benda-benda seperti ini boleh disimpan ataupun dikoleksi sebagai hiasan ataupun pajangan dinding, ataupun yang punya hobi menyimpan benda-benda pusaka-pusaka lama, maka itu tidak ada salahnya, sahabat. Selagi benda seperti ini tidak diyakini dalam hatinya bahwa benda ini adalah media untuk keselamatan. Nah, kalau sudah meyakini bahwa adanya kekuatan yang dikatakan untuk media keselamatan ataupun yang lainnya, maka itulah sudah syirik, sahabat. Kalau sahabat mau menyimpan benda-benda seperti ini, cukup jadikan saja sebagai hiasan ataupun koleksi. Jangan dianggap lebih, ya. Jadi sah-sah saja, tidak syirik. Yang syirik itu meyakini khodam yang ada dalam benda ini bisa membuat dia selamat, bisa membuat dia menjadi sakti. Nah, itu, sahabat. Jadi itu saja ya pesan saya, sahabat, ya. Jadi malam ini saya live yang pertama untuk memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat bahwa inilah benda-benda yang digunakan dukun yang sudah saya ambil, terutama dukun-dukun penganut Dajjal itu, sahabat. Ini, sahabat, ya, mudah-mudahan edukasi video yang sebentar ini memberikan manfaat untuk sahabat, agar sahabat tidak menanamkan keyakinan terhadap benda. Tapi bagi sahabat yang ingin mengoleksi atau menyimpan benda seperti ini, tidak ada masalah, ya, sah-sah saja selagi tidak menyimpan keyakinan terhadap benda yang sahabat simpan. Jauhilah keyakinan meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Kita yakin saja bahwa Allah lah Maha Pencipta, Allah lah sumber segalanya bagi kita, yang menciptakan kita, menciptakan segalanya. Bahkan kita tidak bisa mengedipkan mata tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kekuatan itu milik Allah. Jadi sahabat, jauhi kesyirikan, ya, karena itu sangat bahaya sekali. Terutama dosa-dosa besar yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Pesan saya untuk sahabat, selalu kuatkan iman, istiqomah dalam beribadah, rajin berzikir, dan juga rutin dalam mempelajari keilmuan. Insya Allah hidup kita menjadi orang yang pintar, cerdas, dan selamat dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.